My Rival is My Love. Episode 63. Gak perlu sungkan, anggap saja rumah sendiri, seru Riana. Lalu meletakkan beberapa makanan tepat di depan Anggi. Anggi hanya tersenyum. Makasih tante, tapi apa ini gak berlebihan? Dilihatnya piring yang semula kosong itu kini penuh dengan berbagai macam makanan. Anggi tak yakin apakah dia mampu menghabiskannya. Anggi kemudian melirik sinis pria di sebelahnya. Vero yang duduk di sebelahnya hanya berkata, "Ada apa? Apa lu gak suka sama makanannya?" "Suka kok," jawab Anggi. "Terus apa lagi?" sergah Vero. Kemudian meneguk segelas air putih. "Gue ngerasa ada yang beda aja," seru Anggi terus memandanginya. Vero balik menatapnya tanpa berkata. Ia tak tahu maksud dari ucapannya. "Vero," bisik Anggi. Vero menelan ludah, menunggu gadis itu melanjutkan ucapannya. "Lo itu beda banget sama nyokap lo. Nyokap lo itu baik, ramah, sopan. Kenapa lo gak kayak dia sih?" Seketika Vero tertawa sambil meletakkan sendok ke meja. "Jadi maksud lo, gue mesti ramah dan sopan ke lo gitu? Harusnya sih gitu." Udah, gak usah berdebat," potong Riana. "Habiskan dulu makanan kalian, baru ngobrol." Sepertinya hanya kata-kata Riana yang didengar oleh mereka. Itu terlihat dari suasananya jadi lebih tenang. Sambil menopang dagu, Riana terus memperhatikan Vero dan Anggi. Seperti bernostalgia, dulu sekali ia pernah merasakan momen seperti ini. Di mana kala itu, keduanya masih kecil. Melihat mereka yang sekarang, rasanya seperti menonton film yang sedang diulang kembali. Benar-benar tak ada yang berubah, dan lucunya dari dulu hingga sekarang, mereka masih saja berdebat, dan bahkan dari mereka pun tak ada yang mau mengalah. Tak terasa isi piring milik Anggi, itu pun kini telah kosong. Gadis itu sudah menghabiskan semuanya sampai kekenyangan. Vero yang melihatnya pun membandingkannya dengan sahabatnya. "Lo itu rakus, kayak Zizi." Tiba-tiba Anggi berdiri dengan ekspresi tak suka. "Jangan samakan gue dengan dia. Kenapa marah? Gue kan cuma ngomong apa adanya." Sepertinya Vero salah bicara. Tak seperti tadi, Anggi tak menggubris ledekan dari Vero. Anggi justru meminta izin kepada Riana. "Tante, terima kasih untuk makanannya. Sepertinya aku nggak bisa lama-lama. Aku permisi tante." Anggi segera meninggalkan tempatnya duduk untuk keluar dari rumah Vero. Riana berusaha menahan Anggi untuk tidak pergi. "Anggi, di luar masih hujan. Kenapa nggak nanti saja sampai hujannya reda?" "Gak usah tante, lagian ini udah sore," tolak Anggi. "Aku takut mama marah kalau aku nggak pulang tepat waktu." Tekadnya sudah bulat. Gadis itu melangkah keluar dari rumah. Riana tentu tak tega membiarkan Anggi pulang di saat hujan, apalagi jarak rumah mereka yang cukup jauh. Karena itu, Riana mengutus Vero untuk membujuknya. Nampaknya apa yang dipikirkan oleh Riana juga dipikirkan oleh putranya. Tanpa disuruh pun Vero dengan cepat meninggalkan tempatnya untuk menyusul Anggi. "Gigi," panggil Vero. Ia bersyukur masih sempat. Anggi masih berada di teras. Anggi menoleh bingung. "Lo lagi? Ngapain nyusulin gue?" Perlahan Vero mendekat. "Gue salah ngomong ya?" Vero merasa ada sesuatu yang sedang Anggi sembunyikan. Tapi entah apa itu, ia mesti mencari tahu. "Di luar hujan, lo bisa masuk angin kalau hujan-hujanan." Vero memperingati. "Biarin aja. Lebih baik gue masuk angin ketimbang masuk neraka," timpalnya dengan canda. "Memangnya kalau udah masuk angin, udah yakin masuk surga?" balas Vero. "Lo ngomong apaan sih? Kenapa sampai ke sono?" protes Anggi tambah kesal. "Lo duluan kan yang mulai?" tuduh Vero menunjuk. "Bodoh ah, gue mau pulang." Jiza Anggi, Jerome. "Ya sudah sono pulang. Gue mau tahu, lo mau pulang pakai apaan?" tantang Vero. Vero ingat, HP milik Anggi kan mati karena kehabisan baterai. Vero terus menatapnya sambil tersenyum nyeringai. "Kita lihat, siapa yang akan menang? Lo atau gue?" batin Vero percaya diri. Dan benar saja, Anggi sama sekali tak berkutik dengan intimidasi yang dilakukan Vero. Pada akhirnya, Anggi menyerah. "Lo benar. Kayaknya gue mesti ngecas HP gue dulu." Anggi kembali memasuki rumah sembari berkata kepada Vero, "Vero, gue mau ngecas. Gue pinjem charger dong."
Vero menggerti. Dengan cepat, ia mendahului Anggi. Iya, gue pinjemin. Sini ikut gue. Anggi mengikuti Vero, menaiki tangga, hingga sampailah mereka di sebuah ruangan. Vero membuka lemari kecil di bawah TV. Sesuai permintaan Anggi, ia mengambil charger lalu menyerahkannya. Nih, colokin aja di bawah TV. Anggi mengangguk setelah menerimanya. Proses pengecasan dimulai setelah HP miliknya terhubung dengan sumber listrik. Untuk saat ini, Anggi hanya mesti bersabar menunggu proses pengisian baterai berjalan. Tidak perlu sampai penuh, asal bisa hidup saja itu sudah cukup. Sambil menunggu, Anggi melihat-lihat ruangan ini. Ruangannya memang besar dan adem, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah kotak berwarna putih dengan desain slim, sangat premium sekali. Hei Vero, itu. Tunjuk Anggi dengan mata berbinar. Bukannya itu. Saking excited-nya Anggi sampai tak bisa berkata-kata. Vero hanya tersenyum menanggapi. Matamu jeli sekali. Pria itu mengambil alat kontrol dari PS5 yang Anggi tunjuk, lalu memberikan salah satunya. Mau main? Emang boleh, sahut Anggi. Tentu saja boleh, tegasnya meyakinkan. Mau main apa? FIFA, seru Anggi yakin. Lu yakin mau main itu? Tanya Vero ragu. Anggi tersenyum mengangguk. Baiklah, Vero mulai menyalakan mesin PS5. Jangan nyesel kalau kalah, ledek Vero memperingatkan. Suara bergemuruh terdengar dari speaker home theater. Bunyi sepakan bola yang sedang mereka berdua mainkan. Sorak-sorai penonton digital, disertai ulasan komentator dalam bahasa Inggris yang berasal dari game, seolah menambah ketegangan di dalam permainan itu. Keduanya nampak larut ke dalam permainan. Hingga tak terasa, hampir 1 jam mereka berdua bermain. Yes, gue menang lagi! Seru Anggi kegirangan. Ini di luar prediksi Vero. Ia tak mengira jika gadis itu sangat jago dalam permainan game FIFA. Gak mungkin gue kalah. Ayo main lagi! Tantang Vero lagi. Pria itu tak terima dikalahkan. Bukannya menjawab tantangan Vero, Anggi malah berjalan mendekati salah satu rak di ruangan itu. Anggi mengambil bingkai foto yang terpajang. Ia mengenal 3 orang yang terdapat di dalam foto tersebut. Aku tahu mereka. Ini Gigi kan? Tanya Anggi sambil menunjukkan foto yang ia ambil kepada Vero. Iya, kenapa lo bisa tahu? Tanya Vero penasaran. Gue pernah lihat waktu tinggal di rumah Kenzie. Dia masih menyimpannya. Tanpa sadar, air mata keluar dari mata Anggi. Vero segera mendekat dan bertanya, kenapa lo nangis? Nangis? Siapa? Gue. Anggi mengusap wajahnya dan terkejut. Kenapa air matanya bisa keluar sendiri? Tak mau membuat Anggi lebih bersedih, Vero memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Sudahlah, gak usah lo pikirin, gue anterin pulang. Setelah berpamitan dengan Riana, sebuah mobil Mini Cooper berhenti di halaman rumah. Ternyata itu adalah Vero. Anggi segera masuk ke dalam mobil mungil itu. Ia duduk di depan bersebelahan dengan Vero. Pakai dulu seatbeltnya. Seru Vero. Setelah terpasang, barulah Vero menjalankan mobilnya. Nampaknya penilaian Anggi kepada Vero mesti dirubah. Anggi akui, ternyata Vero tak seburuk yang dia pikir selama ini. Vero, desa Anggi memanggil. Ada apa? Sahut Vero. Ia masih fokus mengemudikan mobil. Sebelumnya, gue mau minta maaf. Gue sempet ngira lo itu cowok brengsek dan gak beretika. Ungkapnya, menyesal. Vero cukup terkejut dengan pengakuan gadis di sebelahnya. Astaga, lo jahat banget ke gue. Ya makanya gue minta maaf untuk semua pikiran negatif gue ke lo. Ya gue maafin, tapi antara ya abis lebaran, jawab Vero bergurau. Kelamaan dong. Terserah gue. Anggi mulai turun setelah Mini Cooper yang menampungnya berhenti tepat di halaman rumahnya. Sebelum menutup kembali pintu mobil, Anggi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Vero. Anji, setus Vero, malu-malun, ada apa? Sahut Anggi menunggu. Boleh mampir nggak? Tanya Vero. Gak usah lah, lo pulang aja. Nyokap bisa nanya macem-macem kalau lihat gue pulang bawa cowok. Tapi, udahlah lo pulang aja sono, potong Anggi mengusir. Vero sudah tak tahan dan lalu keluar dari mobil. Lo itu kebangetan ya, gue cuma mau numpang ke toilet, masa nggak boleh?
Jadi itu alasannya ingin mampir. Apa boleh buat? Jika itu alasannya hanya sekedar ke toilet, sepertinya Anggi tak keberatan. Setelah mendapat lampu hijau, mereka mulai melangkah masuk ke dalam rumah. Tunggu. Tiba-tiba Vero menyuruh Anggi berhenti. Ada apa sih? Sahut Anggi, kemudian menoleh. Lihat itu, tunjuk Vero ke sebuah kendaraan. Itu motornya Zizi kan? Itu benar sekali. Motor ninja itu memang milik Kenzi. Buru-buru, Anggi membuka pintu rumah dan masuk. Dilihatnya semua orang tengah berkumpul di satu ruangan, termasuk juga Kenzi. Kenzi menatap Anggi. Kali ini tatapannya begitu dingin. Dan sesaat kemudian, Vero muncul dari belakang Anggi. Dengan cepat Kenzi menghampiri mereka, menarik Anggi keluar dari rumah. Dari mana aja lo? Tanya Kenzi sedikit emosi. Ken, Gu, lo hebat ya. Setelah putus dari Gu, dengan mudahnya berhubungan sama cowok lain. Potongnya menuduh. Anggi mendekat menolak semua tuduhan yang Kenzi tujukan padanya. Enggak, Ken. Enggak seperti itu ceritanya. Kenzi menepis tangan Anggi. Udahlah, kalau bukan karena perintah mama, gue sebenarnya nggak mau nemuin lo. Sakit, rasanya sakit sekali mendengar orang yang kita sayangi berusaha menjauh dari kita. Itulah yang saat ini Anggi rasakan. Kemana Kenzi yang dulu selalu mencintainya? Woi Zizi! Secara tiba-tiba Vero menepuk bahu Kenzi. Saat Kenzi menoleh, sebuah pukulan keras dari Vero mendarat tepat di wajahnya. Brooke, Kenzi tersungkur ke tanah. Dengan penuh amarah, Vero meminta penjelasan dari sahabatnya. Zizi, apa yang lo lakukan? Kenzi hanya tersenyum tanpa menjawabnya. Dan sesaat setelah ia bangkit, barulah sebuah tinju Kenzi layangkan sebagai balasan. Brooke, giliran Vero tersungkur. Gue tahu, lo udah lama kan ngincar dia? Tebak, Kenzi menuduh. Omongan lo gak jelas. Gue akan nyadarin lo. Vero kembali memukul. Kenzi, keduanya saling baku hantam, hingga membuat orang-orang yang tadinya di dalam menjadi keluar karena mendengar keributan. Sekuat tenaga Anggi berusaha melerai. Anggi menarik tangan Kenzi. Ken, hentikan. Kenzi begitu terbawa emosi sampai-sampai ia lupa dengan sosok lemah yang sejak tadi menahannya. Dengan mudahnya Kenzi menghempaskan Anggi hingga membuat gadis itu tergeletak tak berdaya. Kenzi menatap Anggi dengan rasa bersalah. Ia tak bermaksud melukainya. Nasrul dan Zain yang kini telah tiba berusaha memisahkan keduanya agar tidak berkelahi lagi. Sementara itu, Rafa membantu Anggi berdiri. Kenzi yang dilanda rasa bersalah melepaskan diri dari Zain, kemudian mulai berjalan menuju kendaraannya. Percuma saja dia di sini jika untuk menyakiti seseorang. Kenzi bersiap pergi setelah menghidupkan mesin kendaraannya. Namun sebelum menjalankan motornya, Anggi menahan lengan baju Kenzi, membuat pria itu sekali lagi melihatnya. Anggi berusaha menyembunyikan kesedihannya dengan memaksakan diri memasang senyum yang aneh. Ken, gue tahu, lo itu kesel ke gue. Lo marah ke gue. Gue paham itu. Tapi gue nggak suka lihat lo yang kayak gini. Lanjut Anggi meluapkan isi hatinya. Kalau memang lo maunya begini, gue terima kok. Gue terima kita putus. Gue minta maaf karena udah selalu nyusahin lo mama sama papa. Gue janji, ini terakhir kalinya. Gue nyusahin lo ke dalam masalah gue. Begitu Anggi menyelesaikan kalimat terakhirnya, di detik itu, Kenzi memacu motornya melesat pergi. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Harajuku Network. Kuucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah subscribe dan langganan di channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.